Halo pria berkelas, pernah nggak kamu melihat seorang cowok yang nggak terlalu ganteng? Dan biasa aja soal harta, tapi justru jadi rebutan banyak cewek? Sementara ada cowok lain yang sudah punya segalanya. Penampilan oke, dompet tebal, status keren, tapi tetap ditinggalkan. Bahkan diselingkuhi. Rahasianya bukan ada di mobil mewah atau wajah tampan, melainkan pada kepribadian dan energi yang bikin cewek merasa penasaran sekaligus nyaman. Inilah yang sering terlewat dari kebanyakan pria. Dan kalau kamu bisa memahami hal ini, kamu bukan cuma akan menarik perhatian, tapi juga jadi cowok yang benar-benar layak dikejar. Nah, dalam video ini saya mau ngebahas tentang hal yang harus dilakukan cowok yang bikin cewek ngejar. Jadi, siapin kopi kamu, duduk santai, dan simak sampai selesai. Karena ini bakal merubah kamu bagaimana cara kamu untuk menjadi seorang cowok yang benar-benar layak dikejar. Mulai dari menjaga misteri, punya batasan jelas sampai mentalitas nggak takut kehilangan. Buat kamu yang pengen jadi cowok bernilai dan dihargai bukan karena tampilan luar, tapi karena siapa dirimu sebenarnya, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Sebelum kita bahas satu persatu, coba tulis dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak yang mengerti bahwa cewek nggak ngejar cowok karena harta atau wajah ganteng, tapi karena sikap dan energi yang bikin mereka penasaran sekaligus aman. Jadi berhentilah sibuk membuktikan diri ke semua orang. Cukup jadi pria bernilai yang tahu arah hidupnya. Saat itu terjadi, bukan kamu yang ngejar, tapi justru kamulah yang dikejar. Yang pertama, mitos tentang daya tarik pria. Banyak pria tumbuh dengan keyakinan bahwa untuk bisa mendapatkan perhatian dan cinta seorang wanita, mereka harus memenuhi 3 syarat utama: penampilan fisik yang menarik, kekayaan, dan status sosial yang tinggi. Pandangan ini diperkuat oleh film, media sosial, dan bahkan cerita sehari-hari yang sering menonjolkan pasangan di mana pria kaya, tampan, atau berpengaruh selalu terlihat berhasil mendapatkan wanita idaman. Namun, di balik gambaran manis itu, realitas seringkali berbicara lain. Banyak pria yang memiliki ketiganya, tubuh atletis, mobil mewah, pekerjaan mapan, hingga status sosial tinggi, tetap mengalami kegagalan dalam hubungan. Ada yang ditinggalkan, ada yang dikhianati, bahkan ada yang merasa kosong meski punya pasangan yang ideal di mata orang lain. Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah benar 3 faktor itu menjadi penentu utama daya tarik pria di mata wanita? Persepsi umum, fisik, uang, dan status sosial. Sejak kecil, banyak pria terbentuk oleh standar yang dibuat lingkungan. Saat remaja, pria yang populer biasanya adalah yang tampan, atletis, atau punya sesuatu yang menonjol. Masuk usia dewasa, dunia menambahkan syarat baru: mapan secara finansial dan dihormati dalam lingkungan sosial. Tidak bisa dipungkiri, faktor-faktor tersebut memang berpengaruh. Penampilan fisik yang menarik dapat memberikan kesan pertama yang kuat. Uang memberikan rasa aman. Status sosial membuat orang lebih dihormati. Tetapi masalah muncul ketika pria percaya bahwa hanya itu saja kunci hubungan. Mereka menjadikan faktor eksternal sebagai pondasi utama dalam membangun daya tarik. Kenyataannya, banyak pria yang sudah memiliki fisik ideal, kekayaan berlimpah, dan status mentereng tetap ditinggalkan. Mengapa? Karena wanita tidak hanya melihat apa yang dimiliki pria, melainkan juga siapa dirinya. Fakta lapangan. Kenapa masih banyak yang ditinggalkan? Ada banyak kisah nyata tentang pria mapan yang dikhianati atau ditinggalkan. Hal ini sering mengejutkan orang luar. Kok bisa? Padahal dia sudah punya semuanya. Jawabannya sederhana. Daya tarik eksternal hanya mampu memikat di awal, tapi tidak cukup untuk mempertahankan hubungan jangka panjang. Wanita mungkin tertarik dengan kemewahan atau penampilan, tapi jika interaksi sehari-hari membosankan, penuh drama, atau bahkan melelahkan, daya tarik itu cepat memudar. Pria yang terlalu berusaha menyenangkan, terlalu bergantung, atau takut kehilangan seringkali justru kehilangan rasa hormat dari pasangannya. Rasa takut ini membuat mereka rela mengorbankan harga diri, mengabaikan batasan pribadi, bahkan membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Pada titik itu, wanita tidak lagi melihat mereka sebagai figur kuat, melainkan sebagai sosok lemah yang tidak bisa memimpin dirinya sendiri. Contoh yang sering terlihat adalah pria kaya yang terus-menerus membanjiri pasangannya dengan hadiah mahal agar tetap dicintai. Di permukaan, ini tampak romantis, tetapi jika dilakukan berlebihan,
Wanita justru merasa hubungan itu kosong. Tidak ada rasa penasaran, tidak ada keaslian, hanya transaksi emosional. Memahami apa yang sebenarnya wanita cari. Untuk benar-benar memahami daya tarik, pria perlu keluar dari jebakan mitos ini. Wanita pada dasarnya tidak hanya mencari pria dengan fisik, uang, atau status. Mereka mencari pengalaman emosional yang membuat mereka merasa hidup, tertantang, dan dihargai. Beberapa hal yang sering dicari wanita, tetapi jarang disadari pria antara lain, keaslian atau authenticity. Wanita ingin tahu bahwa pria yang mereka dekati adalah sosok yang jujur terhadap dirinya sendiri. Pria yang tidak berpura-pura, tidak merasa perlu selalu terlihat sempurna, dan berani menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Keaslian ini memberikan rasa aman sekaligus menarik karena jarang ditemukan. Lalu, kekuatan batin atau inner strength. Kekuatan ini bukan soal otot besar atau harta melimpah, melainkan ketenangan dalam menghadapi masalah. Pria yang tidak mudah goyah, yang tetap tenang ketika situasi sulit, membuat wanita merasa mereka bisa diandalkan. Inilah yang sering dianggap sebagai maskulinitas sejati. Lalu juga kemandirian. Wanita lebih tertarik pada pria yang memiliki kehidupan sendiri, hobi, tujuan, visi, dan passion. Pria yang tidak selalu menempel atau bergantung, tapi tetap hadir dengan kualitas ketika bersama. Sikap ini memberi sinyal bahwa hubungan bukan satu-satunya pusat hidupnya, sehingga tidak menimbulkan tekanan berlebihan. Kemudian, kemampuan menciptakan misteri. Misteri di sini bukan berarti penuh rahasia gelap, melainkan tidak mengumbar semua hal tentang diri sekaligus. Wanita suka merasa penasaran, suka menebak pria seperti apa yang sedang ia kenal. Ketika pria terlalu terbuka sejak awal, sensasi itu hilang dan daya tarik ikut memudar. Dan yang terakhir, sikap tidak takut kehilangan. Inilah inti yang sering diabaikan. Pria yang terlalu takut ditinggalkan akan berperilaku seperti orang yang kehilangan kontrol, posesif, mudah cemburu, atau berlebihan dalam memberi. Sebaliknya, pria yang siap kehilangan kapan saja justru terlihat lebih berharga. Wanita merasa bahwa pria seperti ini memiliki harga diri yang tinggi, dan itu membuat mereka semakin menghormati. Mengubah perspektif daya tarik. Jika pria hanya mengandalkan fisik, uang, atau status, mereka membangun daya tarik seperti rumah di atas pasir, rapuh dan mudah runtuh. Sebaliknya, jika mereka mengembangkan kualitas batin, sikap, dan pola pikir yang sehat, hubungan bisa bertahan lebih lama karena fondasinya kuat. Pria perlu bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya ingin dicintai karena apa yang saya miliki, atau karena siapa saya sebenarnya? Jika jawabannya yang kedua, maka sudah saatnya menyingkirkan mitos lama dan mulai mengembangkan kualitas diri. Mitos tentang daya tarik pria yang hanya bertumpu pada fisik, uang, dan status sosial hanyalah ilusi. Memang, ketiganya bisa membantu, tetapi tidak pernah cukup. Banyak pria sukses di luar sana yang tetap gagal mempertahankan hubungan karena mereka lupa mengembangkan hal-hal yang tidak bisa dibeli. Keaslian, kekuatan batin, kemandirian, misteri, dan sikap tidak takut kehilangan. Wanita pada akhirnya mencari pria yang mampu memberikan rasa aman, rasa dihargai, dan rasa penasaran. Dan semua itu lahir bukan dari materi, melainkan dari kualitas kepribadian. Dengan menyadari hal ini, pria bisa mulai membangun daya tarik yang lebih dalam, lebih otentik, dan lebih bertahan lama. Sebuah daya tarik yang bukan hanya membuat wanita mendekat, tetapi juga membuat mereka rela tinggal. Yang kedua, daya tarik tersembunyi. Ada satu hal yang sering membingungkan pria ketika berinteraksi dengan wanita. Mengapa justru pria yang tidak terlalu terbuka sejak awal seringkali lebih menarik? Mengapa pria yang terlihat sedikit misterius, tenang, dan tidak buru-buru menceritakan semua hal tentang dirinya bisa membuat wanita penasaran, bahkan sampai ingin mengejarnya? Disinilah letak konsep yang disebut daya tarik tersembunyi. Bukan berarti pria harus menyembunyikan segalanya atau menjadi orang yang penuh kebohongan. Misteri bukanlah permainan manipulasi, melainkan seni menciptakan ruang agar rasa penasaran tumbuh secara alami. Mengapa misteri lebih memikat daripada keterbukaan total? Manusia, secara psikologis, tertarik pada hal-hal yang belum mereka ketahui. Rasa penasaran adalah bahan bakar yang membuat kita ingin terus mendekat, ingin tahu lebih banyak, dan sulit melepaskan fokus. Ketika seorang pria langsung menceritakan semua hal tentang dirinya di pertemuan pertama, dari pekerjaan,
Masa lalu, cita-cita, hingga kebiasaan kecil, wanita mungkin merasa sudah selesai membaca buku itu. Tidak ada lagi ruang untuk menebak, untuk membayangkan, atau untuk menemukan sesuatu secara bertahap. Sebaliknya, pria yang menceritakan dirinya sedikit demi sedikit membuat interaksi terasa seperti sebuah perjalanan. Wanita merasa ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan, dan proses inilah yang membuat hubungan terasa lebih menarik. Bayangkan kamu menonton sebuah film. Jika semua rahasia dan ending langsung diceritakan di menit pertama, film itu akan kehilangan pesonanya. Begitu juga dalam hubungan. Misteri adalah alur cerita yang membuat wanita betah mengikuti perjalanan emosi bersama pria tersebut. Seni menciptakan rasa penasaran. Menciptakan rasa penasaran bukan berarti memainkan trik murahan. Ada seni yang halus di baliknya, yaitu kemampuan untuk memberikan secukupnya, tapi tidak sekaligus. Kamu jangan terlalu cepat memberi validasi. Banyak pria ingin segera mendapatkan pengakuan dengan berkata, "Aku suka kamu," terlalu dini. Padahal, validasi yang diberikan terlalu cepat bisa membuat wanita merasa permainan sudah selesai. Lebih baik tunjukkan ketertarikan melalui tindakan kecil, seperti kontak mata, senyum, atau perhatian sederhana, tanpa harus langsung menyatakannya. Berikan potongan cerita, bukan novel lengkap. Misalnya, ketika ditanya tentang pekerjaan atau hobi, berikan jawaban yang cukup jelas tapi tetap menyimpan ruang untuk ditanya lagi. Alih-alih menjelaskan panjang lebar, pria bisa menjawab dengan sedikit misteri. "Aku kerja di bidang yang cukup menantang, kadang bikin aku harus berpikir cepat." Seru sih, tapi nanti aku ceritain lebih detail kalau ada waktu. Kalimat itu sudah cukup membuat wanita ingin tahu lebih banyak. Jangan selalu katakan, tapi tunjukkan. Alih-alih menceritakan semua kualitas diri dengan kata-kata, tunjukkan melalui tindakan. Misalnya, bukannya berkata, "Aku orang yang disiplin," tapi tunjukkan dengan konsistensi datang tepat waktu. Tindakan lebih sulit ditebak, dan itulah yang menumbuhkan rasa penasaran. Jangan selalu tersedia. Salah satu bentuk misteri yang sehat adalah tidak selalu bisa dihubungi kapan saja. Pria yang punya kehidupan sendiri, pekerjaan, hobi, pertemanan secara alami akan lebih menarik. Wanita akan merasa harus mencari celah untuk bisa masuk ke dunianya, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, biarkan ada ruang untuk diam. Misteri juga bisa diciptakan melalui jeda. Tidak semua pertanyaan harus dijawab langsung atau secara detail. Diam sesaat, tersenyum samar, atau mengalihkan topik dengan ringan bisa membuat wanita semakin ingin tahu. Contoh perilaku sederhana yang bikin cewek ingin tahu lebih banyak. Agar lebih jelas, berikut adalah contoh perilaku sehari-hari yang dapat menciptakan daya tarik tersembunyi tanpa terkesan dibuat-buat. Gaya bicara yang tenang. Pria yang tidak terburu-buru dalam menjawab pertanyaan, yang memberi jeda sebelum berbicara, terkesan lebih misterius dibanding yang cerewet dan blak-blakan. Kontak mata sesekali. Menatap langsung, kemudian mengalihkan pandangan dengan tenang, bisa meninggalkan kesan bahwa ada sesuatu yang disimpan. Di sini wanita akan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia pikirkan. Humor yang terkendali. Sesekali melontarkan candaan ringan, tapi tidak berlebihan. Membuat suasana hangat tanpa kehilangan sisi misterius. Pria yang terlalu banyak bercanda sering dianggap tidak serius, sementara pria yang terlalu serius dianggap kaku. Keseimbangan inilah yang menarik, senyum yang tidak selalu muncul. Pria yang selalu tersenyum setiap saat bisa dianggap ramah, tapi pria yang hanya sesekali menunjukkan senyum tulus menciptakan momen yang lebih berharga. Menjaga privasi. Tidak semua hal harus diposting di media sosial. Pria yang jarang mengumbar kehidupannya di dunia maya seringkali membuat wanita lebih penasaran dibanding yang selalu update tentang apapun. Kemudian, tindakan yang konsisten tapi tidak terduga. Misalnya, pria yang selalu menjaga sikap sopan tapi sesekali menunjukkan sisi spontan, mengajak ke tempat baru tanpa rencana panjang. Perpaduan antara konsistensi dan kejutan inilah yang membuat hubungan lebih hidup. Perbedaan misteri yang sehat dengan misteri yang berlebihan. Penting untuk dibedakan. Misteri yang sehat bukan berarti bersikap dingin, sulit ditebak atau menutup diri sepenuhnya. Itu justru bisa membuat wanita merasa frustasi atau tidak dihargai. Misteri yang sehat adalah tentang mengelola informasi, memberikan secukupnya,
dan menciptakan ruang bagi interaksi berkembang. Misteri yang sehat juga tidak bertentangan dengan kejujuran. Pria tetap bisa jujur tentang siapa dirinya, tetapi tidak perlu menceritakan semua detail di awal. Bayangkan seperti membaca buku. Bab demi bab membuat pembaca semakin ingin tahu, bukan ringkasan lengkap di halaman pertama. Mengapa wanita menyukai misteri? Secara psikologis, misteri memicu rasa penasaran dan memicu imajinasi. Wanita yang penasaran akan cenderung memikirkan pria tersebut lebih sering. Rasa ingin tahu ini menjadi semacam perekat emosional yang membuatnya merasa terlibat. Selain itu, misteri memberikan kesan bahwa pria tersebut memiliki nilai tinggi. Orang yang tidak langsung membuka semua hal tentang dirinya menunjukkan bahwa ia punya standar. Tidak semua orang berhak tahu semuanya dengan mudah. Sikap ini membuat wanita merasa perlu berusaha untuk lebih mengenal, dan upaya itu sendiri menciptakan ikatan. Daya tarik tersembunyi adalah salah satu kunci yang sering diabaikan pria. Terlalu banyak yang ingin segera mengungkap segalanya demi mendapatkan perhatian, padahal justru misteri yang membuat wanita ingin mendekat. Misteri bukan tentang kebohongan, melainkan seni menciptakan ruang agar rasa penasaran tumbuh. Dengan berbicara secukupnya, menunjukkan diri lewat tindakan, dan menjaga kehidupan pribadi tetap bernilai, pria bisa menjadi sosok yang tidak hanya menarik di awal, tetapi juga sulit dilupakan. Wanita pada dasarnya ingin merasa terlibat dalam sebuah perjalanan emosional. Mereka ingin menemukan, menebak, dan memahami pria sedikit demi sedikit. Dengan daya tarik tersembunyi, pria bukan hanya menjadi buku yang sudah terbuka, melainkan sebuah kisah yang membuat wanita rela mengejar untuk membaca sampai akhir. Yang ketiga, kekuatan sikap, tidak takut kehilangan. Salah satu alasan utama mengapa banyak pria kehilangan daya tarik dalam hubungan adalah ketakutan mereka terhadap kehilangan. Rasa takut ini seringkali tidak disadari, tetapi tercermin jelas melalui sikap, ucapan, dan keputusan yang mereka ambil. Ironisnya, justru ketakutan inilah yang membuat wanita perlahan kehilangan rasa hormat dan ketertarikan. Ketika pria takut ditinggalkan, mereka rela melakukan apa saja demi mempertahankan hubungan. Mereka menjadi terlalu baik, terlalu mengalah, terlalu memberi, bahkan mengorbankan harga diri. Awalnya mungkin terlihat romantis, tapi lama-lama wanita melihat hal itu sebagai kelemahan. Padahal kekuatan sejati seorang pria justru terletak pada kemampuannya untuk berdiri tegak. Meski ada risiko kehilangan, bagaimana rasa takut justru membuat pria lemah. Ketakutan adalah emosi yang wajar. Semua orang, pria maupun wanita, tentu pernah takut kehilangan seseorang yang disayanginya. Namun perbedaan terletak pada bagaimana seseorang mengelola rasa takut itu. Bagi banyak pria, ketakutan kehilangan memicu serangkaian perilaku yang justru melemahkan daya tarik mereka. Menjadi terlalu menurut. Pria yang takut kehilangan seringkali menuruti semua keinginan pasangannya, bahkan ketika permintaan itu tidak masuk akal. Ia takut jika menolak, pasangannya akan marah atau meninggalkannya. Akhirnya ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri, terlalu memberi validasi. Alih-alih membiarkan hubungan berkembang alami, pria ini terus-menerus berkata, "Aku sayang kamu, jangan tinggalkan aku. Aku butuh kamu." Kata-kata ini jika diucapkan terlalu sering, justru membuat wanita merasa terbebani, mudah cemburu dan posesif. Ketakutan membuat pria selalu curiga, mudah cemburu, dan mengontrol pasangan. Alih-alih membuat wanita merasa aman, ia justru merasa terjebak, mengorbankan harga diri. Ada pria yang rela diperlakukan buruk, bahkan dihina atau diremehkan, asalkan tidak ditinggalkan. Pada titik ini wanita tidak lagi melihatnya sebagai sosok yang bisa dihormati. Semua perilaku di atas lahir dari akar yang sama, yaitu ketakutan kehilangan. Dan inilah paradoksnya, semakin pria takut kehilangan, semakin cepat ia justru akan benar-benar kehilangan. Perbedaan antara cinta yang sehat dan ketergantungan. Banyak orang keliru menganggap rasa takut kehilangan sebagai bukti cinta yang dalam. Padahal cinta yang sehat berbeda jauh dari ketergantungan emosional. Cinta sehat itu ada rasa saling menghargai. Kedua pihak tetap memiliki identitas dan kehidupan masing-masing. Ada keinginan untuk memberi tapi bukan untuk mengontrol. Jika hubungan harus berakhir, ada kesedihan tetapi bukan kehancuran total. Ketergantungan emosional. Salah satu pihak merasa tidak bisa hidup tanpa yang lain. Ada rasa takut terus-menerus akan ditinggalkan. Hubungan diwarnai dengan kecemasan, posesif, dan drama. Kehilangan pasangan dianggap sama dengan kehilangan seluruh makna hidup.
Wanita secara naluriah bisa membedakan keduanya. Mereka bisa merasakan apakah seorang pria mencintainya dengan sehat, atau hanya bergantung karena takut sendirian. Dan hampir selalu, wanita lebih menghargai pria yang mampu mencintai dengan cara yang sehat. Mengasah mentalitas, aku bisa pergi kapan saja. Salah satu kunci daya tarik pria adalah mentalitas bahwa ia bisa pergi kapan saja. Jika hubungan tidak lagi sehat, tanpa kehilangan empati. Mentalitas ini bukan berarti pria harus dingin atau tidak peduli, melainkan menegaskan bahwa ia memiliki harga diri, standar, dan kekuatan batin. Bagaimana cara mengasah mentalitas ini? Bangun kehidupan di luar hubungan. Jangan biarkan pasangan menjadi satu-satunya pusat hidup, punya hobi, persahabatan, tujuan, dan mimpi pribadi. Dengan begitu, jika hubungan berakhir, dunia tidak runtuh. Tetapkan batasan yang jelas. Seorang pria perlu tahu di mana batasan harga dirinya. Misalnya, tidak menerima perilaku tidak sopan, manipulasi, atau perselingkuhan. Ketika batasan dilanggar, ia harus siap berkata, "Cukup, aku tidak bisa menerima ini." Latih kemampuan melepaskan. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tapi sadar bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jika pasangan memilih pergi, biarkan. Dengan cara ini, pria menunjukkan kekuatan mentalnya. Sadar akan nilai diri. Mentalitas aku bisa pergi kapan saja, hanya bisa dimiliki oleh pria yang sadar bahwa dirinya berharga. Ia tahu bahwa ada banyak hal baik dalam dirinya, sehingga tidak merasa butuh validasi dari satu orang saja. Tetap berempati. Penting dicatat, mentalitas ini tidak berarti bersikap dingin atau kasar. Pria tetap bisa peduli, tetap bisa sayang, tetap bisa hadir dengan cinta. Hanya saja ia tidak membiarkan rasa takut membuatnya kehilangan jati diri. Contoh situasi nyata. Situasi pertama, seorang pria menemukan pasangannya sering berbohong. Alih-alih marah-marah atau berlutut memohon agar pasangannya berubah, ia dengan tenang berkata, "Aku menghargai hubungan ini, tapi kejujuran penting buatku. Jika kamu tidak bisa jujur, aku tidak bisa melanjutkan." Sikap ini tegas sekaligus penuh empati. Situasi kedua, seorang wanita mencoba menguji pasangan prianya dengan pura-pura cuek. Pria yang takut kehilangan mungkin akan panik, terus menghubungi atau memohon. Sebaliknya, pria dengan mentalitas kuat akan memberi ruang. "Kalau kamu butuh waktu sendiri, tidak masalah. Aku di sini kalau kamu ingin bicara." Dalam kedua contoh di atas, pria menunjukkan bahwa ia mencintai dengan sehat, bukan bergantung. Ia siap pergi jika hubungan tidak sehat, tetapi tidak kehilangan rasa hormat atau empati. Mengapa mentalitas ini meningkatkan daya tarik? Karena wanita sangat menghormati pria yang tidak takut kehilangan karena ia terlihat punya kendali. Pria yang tenang menghadapi risiko kehilangan menunjukkan kendali diri. Wanita merasa aman bersama orang seperti ini. Ia memberi rasa tantangan. Wanita menyadari bahwa pria ini tidak bisa dikendalikan dengan drama atau ancaman. Hal ini menambah rasa penasaran dan hormat. Ia membawa hubungan ke level sehat. Dengan tidak takut kehilangan, pria justru membangun hubungan yang lebih seimbang, tanpa tekanan atau ketakutan berlebihan. Jadi bro, rasa takut kehilangan adalah racun yang pelan-pelan membunuh daya tarik seorang pria. Ia membuat pria terlihat lemah, kehilangan harga diri, dan akhirnya benar-benar kehilangan apa yang ia takutkan. Sebaliknya, pria yang memiliki mentalitas, "Aku bisa pergi kapan saja," justru lebih menarik. Ia menunjukkan bahwa dirinya punya nilai, batasan, dan kekuatan batin. Mentalitas ini bukan tentang menjadi dingin atau tidak peduli, melainkan tentang mencintai dengan sehat, tanpa bergantung, tanpa kehilangan jati diri. Wanita menghargai pria yang bisa mencintai sekaligus menjaga harga dirinya, dan hanya pria yang tidak takut kehilangan yang bisa benar-benar dicintai tanpa syarat. Yang keempat, rahasia kepribadian yang menarik. Jika sebelumnya kita membahas tentang kekuatan sikap tidak takut kehilangan, maka sekarang kita masuk ke inti yang lebih dalam, kepribadian. Karena pada akhirnya, penampilan, uang, atau status sosial hanya bisa memikat sebentar. Yang membuat wanita bertahan adalah bagaimana seorang pria membawa dirinya, siapa dia di balik semua itu. Kepribadian yang menarik bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Ia lahir dari kebiasaan, pola pikir, dan sikap sehari-hari. Wanita mungkin akan terkesan pada mobil atau gaya berpakaian seorang pria, tapi yang membuat mereka benar-benar jatuh hati adalah kualitas kepribadian yang konsisten. Perbedaan
antara kepercayaan diri dengan kesombongan. Banyak pria ingin terlihat percaya diri, tapi tanpa sadar mereka justru jatuh ke dalam jebakan kesombongan. Padahal ada perbedaan besar antara keduanya. Kepercayaan diri adalah keyakinan tenang bahwa diri kita berharga, tanpa perlu membuktikan apapun pada orang lain. Kesombongan adalah kebutuhan untuk selalu menunjukkan, membandingkan dan merasa lebih baik dari orang lain. Wanita sangat bisa membedakan hal ini. Pria yang percaya diri tidak perlu memamerkan mobil mewahnya, tidak perlu menceritakan betapa hebat dirinya setiap saat. Justru, sikap tenang dan sederhana yang membuatnya terlihat semakin kuat. Sebaliknya, pria yang sombong sering merasa harus selalu menjadi pusat perhatian. Ia banyak bicara, sering meremehkan orang lain, dan mudah tersinggung jika tidak diakui. Bagi sebagian wanita, mungkin ini menarik di awal, tapi dalam jangka panjang, sikap itu melelahkan. Contoh nyata, pria percaya diri ketika mendapat pujian hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Pria sombong akan menambahkan, "Ya, memang aku selalu begini. Aku memang yang terbaik." Perbedaan sederhana itu terlihat jelas. Kepercayaan diri tenang, sementara kesombongan bising. Konsistensi dalam tindakan dan ucapan. Kepribadian yang menarik juga tidak bisa dilepaskan dari konsistensi. Banyak pria pandai berkata-kata, tapi tidak selaras dengan tindakannya. Mereka bilang ingin serius, tapi perilakunya main-main. Mereka berkata menghargai wanita, tapi sikapnya tidak menunjukkan itu. Wanita lebih menghargai pria yang tidak banyak janji, tapi selalu menepati. Kalimat sederhana seperti, "Aku akan datang jam 7, dan benar-benar hadir tepat waktu," jauh lebih kuat daripada janji manis yang diingkari. Konsistensi menciptakan rasa aman. Wanita merasa bahwa pria ini bisa dipercaya, tidak hanya dalam hal kecil, tapi juga dalam hal besar. Dari situlah lahir rasa hormat dan daya tarik. Tips menjaga konsistensi. Katakan hanya hal yang benar-benar bisa kamu lakukan. Jika tidak bisa memenuhi janji, jelaskan dengan jujur sebelum terlambat. Jangan mudah berubah hanya karena ingin menyenangkan orang lain. Konsistensi juga terkait dengan integritas. Pria yang sama sikapnya di depan dan di belakang wanita jauh lebih menarik dibanding pria yang bermuka dua. Wanita bisa merasakan energi dari pria yang autentik dan tidak berpura-pura. Pentingnya memiliki kehidupan sendiri yang penuh makna. Kepribadian menarik tidak bisa lepas dari satu hal penting. Memiliki kehidupan sendiri yang penuh makna. Wanita tidak ingin bersama pria yang seluruh hidupnya hanya berputar di sekeliling mereka. Tentu perhatian itu penting. Tapi jika pria tidak punya arah hidup, tidak punya passion, tidak punya kegiatan bermakna, wanita akan cepat merasa bosan. Sebaliknya, pria yang punya kehidupan sendiri terlihat jauh lebih berharga. Ia punya tujuan, ia bersemangat dengan pekerjaannya, hobinya, atau misinya dalam hidup. Wanita akan merasa bahwa pria ini bukan hanya pacar atau suami, tapi seseorang yang benar-benar punya dunia yang menarik untuk diikuti. Contoh, seorang pria yang rajin berolahraga, membaca buku atau menekuni musik akan terlihat memiliki kehidupan yang kaya. Wanita akan penasaran dengan dunianya. Sebaliknya, pria yang waktunya hanya dihabiskan untuk nongkrong tanpa arah atau tidur seharian, tidak memberi kesan apa-apa selain kebosanan. Pria dengan kehidupan yang bermakna juga lebih sulit dikendalikan dengan drama. Ia tahu apa yang penting dalam hidupnya, sehingga tidak mudah goyah. Inilah yang membuatnya semakin menarik. Wanita merasa harus berjuang untuk menjadi bagian dari dunianya. Rahasia sederhana dari kepribadian menarik. Autentik. Jadi diri sendiri tanpa takut ditolak. Wanita lebih menghargai pria yang jujur tentang siapa dirinya daripada pria yang pura-pura sempurna, stabil. Tidak mudah panik, tidak mudah marah, tidak mudah goyah. Stabilitas emosional adalah magnet besar. Punya visi. Kemana hidupmu akan pergi? Apa yang sedang kamu bangun? Visi adalah daya tarik alami. Humor sehat. Bisa membuat orang lain tertawa tanpa merendahkan. Humor menandakan kecerdasan. Kebaikan dengan batas. Peduli dan baik hati, tapi tetap punya standar. Mengapa kepribadian lebih kuat dari penampilan? Penampilan bisa berubah, uang bisa hilang, status sosial bisa jatuh, tapi kepribadian adalah hal yang bertahan lama. Itulah mengapa wanita lebih terikat dengan pria yang punya kepribadian menarik, bukan sekadar faktor luar. Wanita mungkin akan kagum pada tubuh atletis atau kekayaan pria, tapi jika kepribadiannya membosankan, penuh kebohongan atau lemah, semua itu akan hilang.
Sebaliknya, pria dengan kepribadian yang kuat bisa tetap menarik meski tidak punya segalanya. Rahasia kepribadian yang menarik tidak ada hubungannya dengan penampilan, kekayaan, atau status sosial. Kuncinya ada pada 3 hal utama. Kepercayaan diri yang tulus, bukan kesombongan, konsistensi dalam ucapan dan tindakan, memiliki kehidupan sendiri yang penuh makna. Pria dengan 3 kualitas ini akan selalu tampak berharga di mata wanita. Ia bukan hanya pria yang bisa menarik di awal, tapi juga sosok yang membuat wanita rela mengejar, bertahan, dan menghormatinya dalam jangka panjang. Kepribadian menarik bukanlah hasil dari trik instan. Ia dibangun dari hari ke hari, dari cara seorang pria memandang dirinya sendiri, bagaimana ia memperlakukan orang lain, dan bagaimana ia menjalani hidupnya. Dan hanya pria yang berani membangun diri dengan sabar yang bisa merasakan hasilnya. Yang kelima, mengelola emosi dan batasan. Banyak pria berpikir bahwa untuk dicintai, mereka harus selalu mengikuti arus emosi wanita, menuruti semua keinginan, dan bersikap baik tanpa batas. Sayangnya, sikap ini sering menjadi bumerang. Alih-alih dihargai, mereka justru dianggap lemah. Alih-alih dicintai lebih dalam, mereka seringkali kehilangan daya tarik. Alasannya sederhana. Wanita menghormati pria yang mampu mengendalikan emosi dan memiliki batasan pribadi yang jelas. 2 hal ini adalah fondasi dari daya tarik jangka panjang. Pria yang bisa tetap tenang dalam situasi, sulit dan tidak membiarkan dirinya diperlakukan semena-mena, akan selalu terlihat berbeda, tidak bereaksi berlebihan terhadap drama. Hubungan romantis tidak selalu mulus. Akan ada saat-saat penuh emosi, pertengkaran kecil, kesalahpahaman, atau bahkan sikap wanita yang sengaja menguji pasangannya. Disinilah karakter seorang pria terlihat jelas. Pria yang tidak bisa mengelola emosinya biasanya akan mudah marah. Ia langsung meledak ketika merasa dipancing. Terlalu defensif. Setiap kritik dianggap serangan pribadi. Ikut larut dalam drama. Alih-alih menenangkan, ia malah menambah kekacauan. Sementara pria yang mampu mengendalikan emosi akan terlihat tenang. Ia tidak langsung terpancing. Objektif. Ia bisa memilah mana masalah yang penting dan mana yang hanya emosi sesaat. Dewasa, ia memilih solusi daripada memperpanjang konflik, menentukan batasan pribadi yang jelas. Selain mengendalikan emosi, pria juga perlu memiliki batasan pribadi. Batasan adalah garis yang menunjukkan bagaimana kita ingin diperlakukan dan apa yang tidak bisa kita toleransi. Tanpa batasan, pria akan mudah dimanfaatkan. Ia akan terus memberi tanpa henti. Meski tidak dihargai, dan akan tetap bertahan meski diperlakukan buruk, pada akhirnya ia kehilangan harga diri. Batasan pribadi bisa berupa sikap dalam komunikasi, tidak menerima kata-kata kasar atau hinaan berulang. Sikap dalam kesetiaan, tidak mentoleransi perselingkuhan. Sikap dalam waktu, tidak selalu tersedia 24 jam karena juga punya kehidupan sendiri. Sikap dalam prioritas, tidak mengorbankan seluruh mimpi dan tujuan hidup hanya demi menyenangkan pasangan. Ketika pria memiliki batasan yang jelas, ia mengirimkan pesan kuat. Aku menghargai diriku sendiri. Pesan ini membuat wanita otomatis lebih menghargai. Wanita seringkali, sadar atau tidak, menguji pasangan mereka dengan memunculkan drama kecil. Tujuannya bukan untuk menghancurkan hubungan, tapi untuk melihat bagaimana pria bereaksi. Apakah ia tetap kokoh atau malah goyah? Pria yang bisa tetap tenang menunjukkan bahwa ia punya kendali atas dirinya sendiri. Dan kendali diri inilah yang memancarkan rasa aman. Bagaimana batasan justru menambah daya tarik. Banyak pria takut membuat batasan karena merasa akan dianggap dingin atau egois. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Batasan menambah daya tarik. Mengapa demikian? Batasan membuat pria terlihat punya nilai. Wanita secara naluriah tertarik pada pria yang tahu cara menghargai dirinya sendiri. Jika pria tidak punya batasan, wanita akan merasa bahwa ia bisa diperlakukan semaunya. Tetapi pria dengan batasan mengirimkan sinyal bahwa dirinya tidak mudah ditaklukkan. Batasan memberi rasa aman. Hubungan tanpa batasan rawan penuh drama, manipulasi, atau permainan emosi. Sebaliknya, pria dengan batasan memberikan struktur yang jelas. Apa yang bisa diterima, apa yang tidak. Struktur ini memberi rasa aman. Batasan membuat wanita lebih menghargai usaha. Jika pria selalu tersedia dan selalu menuruti, wanita tidak perlu berusaha. Tapi ketika ada batasan,
Wanita merasa perlu menjaga, berusaha, dan berkontribusi. Hal ini membuat hubungan lebih seimbang. Batasan mencegah ketergantungan emosional. Dengan batasan, pria tidak akan terjebak dalam sikap "aku butuh kamu agar hidupku berarti". Ia tetap bisa mencintai, tapi tidak kehilangan dirinya. Wanita melihat ini sebagai tanda kekuatan. Contoh situasi nyata. Situasi pertama, drama kecil. Wanita sengaja bersikap dingin untuk melihat reaksi. Pria yang panik akan langsung mengirim puluhan pesan atau menelepon berkali-kali. Sementara pria yang tenang cukup berkata, "Kalau kamu butuh waktu sendiri tidak apa-apa. Aku di sini kalau kamu mau bicara." Respons ini menunjukkan kekuatan sekaligus empati. Situasi kedua, batasan dilanggar. Pasangan berbicara dengan nada merendahkan. Pria yang takut kehilangan mungkin hanya diam dan menerima, tapi pria dengan batasan akan berkata, "Aku menghargaimu, tapi aku tidak bisa menerima cara bicara seperti itu. Kalau kamu marah, kita bisa bahas dengan tenang." Ucapan ini menunjukkan harga diri sekaligus kedewasaan. Situasi ketiga, mengatur waktu. Wanita ingin selalu ditemani setiap saat. Pria yang tidak punya batasan akan membuang semua kegiatannya hanya untuk memenuhi permintaan itu. Sebaliknya, pria dengan batasan berkata, "Aku senang bisa menghabiskan waktu denganmu, tapi aku juga perlu waktu untuk pekerjaan dan hobiku." Ini menegaskan bahwa hidupnya tetap seimbang. Cara mengembangkan kendali emosi dan batasan. Kenali pemicu emosimu. Setiap orang punya titik lemah. Dengan mengenalinya, kamu bisa lebih siap menghadapi situasi yang memancing emosi. Latih respon, bukan reaksi. Bedakan antara bereaksi spontan dan memberi respons tenang. Ambil jeda beberapa detik sebelum menjawab, tulis batasanmu. Buat daftar tentang apa yang bisa kamu terima dan apa yang tidak dalam hubungan. Ini akan memudahkanmu untuk menegakkan batasan. Komunikasikan dengan tegas tapi lembut. Menegakkan batasan bukan berarti marah-marah. Jelaskan dengan tenang tapi tegas. Berani mengikuti konsekuensi. Batasan tidak berarti apa-apa jika kamu tidak berani menindaklanjutinya. Jika terus dilanggar, kamu harus siap mengambil tindakan, bahkan jika itu berarti meninggalkan hubungan. Mengelola emosi dan memiliki batasan bukan hanya soal melindungi diri, tapi juga soal membangun daya tarik yang tahan lama. Pria yang tidak bereaksi berlebihan terhadap drama menunjukkan bahwa ia punya kendali atas dirinya. Pria yang punya batasan pribadi menunjukkan bahwa ia menghargai dirinya. Dan gabungan keduanya menciptakan aura kuat yang membuat wanita merasa aman, sekaligus tertantang. Pada akhirnya, wanita tidak mencari pria yang selalu menuruti mereka. Mereka mencari pria yang bisa mencintai tanpa kehilangan harga diri, yang bisa hadir dengan empati tanpa larut dalam drama, dan hanya pria yang bisa mengendalikan emosi serta menegakkan batasan yang akan benar-benar dihargai dalam jangka panjang. Yang keenam, bahasa tubuh dan energi pria. Daya tarik seorang pria tidak hanya datang dari apa yang dia ucapkan, tetapi juga dari cara dia mengucapkannya. Lebih dari itu, bahasa tubuh dan energi yang dipancarkan seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata. Wanita bisa merasakan aura pria bahkan sebelum mereka mengenalnya lebih dalam. Senyum yang tulus, tatapan mata yang penuh keyakinan, postur yang tegap, hingga energi maskulin yang natural, semua ini membentuk kesan pertama yang kuat. Dalam bab ini kita akan membahas bagaimana pria bisa mengelola bahasa tubuh dan energinya agar memancarkan karisma yang membuat wanita penasaran dan sekaligus nyaman. Cara berbicara yang meyakinkan. Kata-kata bisa menjadi jembatan, tetapi cara penyampaian adalah pondasi yang membuat jembatan itu kokoh. Pria yang berbicara dengan keyakinan memberikan kesan berbeda dibanding pria yang bicaranya ragu-ragu atau terbata-bata. Ciri pria yang berbicara meyakinkan. Nada suara stabil, tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan dan penuh ketenangan. Ritme bicara teratur, tidak tergesa-gesa seolah takut kehabisan waktu. Pemilihan kata jelas, tidak bertele-tele tapi juga tidak kasar. Sisipkan jeda, memberi ruang bagi lawan bicara untuk mencerna, bukan menyejali dengan kata-kata. Sebaliknya, pria yang berbicara tanpa keyakinan sering menunjukkan tanda seperti suara gemetar atau terlalu lirih. Mengulang kata-kata seperti terlalu sering. Nada suara yang naik turun tanpa kontrol. Mengapa ini penting bagi wanita? Wanita tidak hanya mendengar isi ucapan, tetapi juga merasakan getaran emosinya. Suara yang penuh keyakinan memberi rasa aman.
Mereka merasa sedang berbicara dengan pria yang tahu apa yang dia lakukan, bukan pria yang mudah goyah. Tips melatih bicara meyakinkan. Rekam suara sendiri lalu dengarkan. Perhatikan nada, kecepatan, dan intonasi. Latih berbicara di depan cermin dengan memperhatikan ekspresi wajah. Gunakan kalimat singkat dan jelas saat menyampaikan ide. Biasakan berbicara dengan grounded voice, yaitu suara yang keluar dari dada, bukan tenggorokan, sehingga terdengar lebih dalam dan stabil. Kontak mata, postur, dan senyum yang mengundang. Bahasa tubuh adalah komunikasi tanpa kata yang sangat kuat. Bahkan sebelum seorang pria berbicara, wanita sudah bisa membaca sikapnya melalui tatapan, postur, dan senyumnya. Kontak mata. Tatapan mata bisa menjadi magnet. Ada perbedaan besar antara menatap dengan penuh keyakinan dan menatap dengan rasa canggung. Kontak mata yang tepat menunjukkan bahwa pria percaya diri, fokus dan hadir dalam momen. Tatapan yang menghindar memberi kesan gugup, tidak percaya diri, atau menyembunyikan sesuatu. Tatapan terlalu tajam tanpa senyum bisa memberi kesan mengintimidasi, bukan menarik. Cara melatih kontak mata. Gunakan aturan perbandingan 70-30. 70% tatapan ke mata lawan bicara, 30% sesekali alihkan ke arah lain agar tidak kaku. Saat mendengarkan, tatap dengan lembut, bukan dengan tatapan menghakimi. Tambahkan senyum kecil untuk mencairkan suasana. Postur tubuh. Postur berbicara banyak tentang kepribadian seseorang. Pria dengan punggung tegap, bahu rileks, dan kepala tegak akan langsung terlihat lebih berwibawa. Sebaliknya, pria yang sering menunduk, menyilangkan tangan, atau membungkuk memberi kesan minder dan tertutup. Postur yang baik bukan berarti kaku, tetapi tegak, rileks, dan terbuka. Tegak berarti punggung lurus, bahu terbuka. Rileks artinya tidak tegang berlebihan, gerakan natural. Dan terbuka artinya tidak menutup diri dengan lipatan tangan atau kaki yang terus-menerus bergoyang. Senyum yang mengundang. Senyum adalah senjata sederhana namun dahsyat. Senyum yang tulus bisa meruntuhkan jarak dalam sekejap. Tapi penting untuk membedakan senyum tulus dengan senyum dipaksakan. Senyum tulus melibatkan mata. Mata ikut menyipit sedikit. Senyum basa-basi hanya bibir yang bergerak, tapi mata tetap dingin. Wanita bisa membedakan ini dengan cepat. Senyum tulus mengundang, membuat mereka merasa disambut. Senyum basa-basi justru bisa terasa canggung. Energi maskulin yang natural dan tidak dibuat-buat. Selain bicara, tatapan, dan senyum, ada sesuatu yang lebih halus namun sangat kuat. Energi maskulin. Energi ini bukan tentang macho berlebihan atau sok kuat. Energi maskulin adalah getaran alami yang membuat orang lain merasa aman, tenang sekaligus tertarik. Apa itu energi maskulin natural? Stabilitas emosi, tidak mudah panik, marah, atau galau. Arah hidup yang jelas, tahu apa yang ingin dicapai meskipun belum sampai ke sana. Kemandirian. Bisa berdiri sendiri tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Ketenangan. Hadir dalam situasi sulit tanpa membuatnya lebih kacau. Wanita biasanya bisa merasakan energi ini tanpa pria harus banyak bicara. Energi maskulin natural memberi sinyal bahwa pria ini punya pondasi yang kokoh. Kesalahan umum pria dalam mencoba terlihat maskulin, terlalu pamer fisik atau harta. Bersikap dingin atau cuek berlebihan agar terlihat keras. Menekan orang lain untuk menunjukkan dominasi. Padahal maskulinitas sejati tidak perlu dipaksakan. Justru semakin natural, semakin kuat. Cara mengembangkan energi maskulin. Bangun disiplin diri, biasakan rutinitas sederhana, olahraga, tidur cukup, kerja produktif. Fokus pada tujuan hidup. Punya arah hidup lebih menarik daripada sekadar mengesankan orang lain. Lalu kelola stres dengan bijak. Meditasi, olahraga, atau hobi bisa menjadi pelepas tekanan. Berlatih hadir sepenuhnya atau being present. Ketika berbicara dengan seseorang, fokus penuh, bukan setengah hati. Tumbuhkan integritas, konsisten antara ucapan dan tindakan sehingga orang merasa bisa percaya. Mengapa wanita tertarik pada bahasa tubuh dan energi? Ketertarikan wanita lebih kompleks daripada sekadar fisik. Mereka merespons sinyal-sinyal emosional dan psikologis yang pria pancarkan. Bahasa tubuh positif menunjukkan kepercayaan diri. Energi maskulin natural memberi rasa aman, senyum, dan kontak mata tulus menciptakan kehangatan. Gabungan dari semua ini membangun citra pria yang karismatik, kuat tapi hangat, percaya diri tapi tidak arogan.
Bahasa tubuh dan energi adalah fondasi yang sering diabaikan, padahal justru paling berpengaruh dalam menciptakan kesan pertama yang mendalam. Pria yang berbicara dengan keyakinan, menatap dengan lembut namun percaya diri, berdiri dengan postur tegap, dan tersenyum dengan tulus akan selalu meninggalkan jejak positif di hati wanita. Ditambah dengan energi maskulin yang natural, ia akan terlihat sebagai pria yang bukan hanya menarik, tapi juga memberi rasa aman. Ingat, daya tarik sejati bukan tentang menjadi orang lain, bukan tentang memalsukan diri. Daya tarik sejati adalah ketika pria berani menjadi versi terbaik dirinya, lalu memancarkan energi itu dengan alami. Wanita tidak hanya akan memperhatikan, tetapi juga merasa terhubung. Dan pada akhirnya, wanita tidak mengejar pria karena sekedar penampilan, tetapi karena pria itu membuat mereka merasa hidup, aman, dan penasaran untuk mengenalnya lebih dalam. Yang ketujuh, menjadi pria yang layak dikejar. Setiap pria ingin dicintai, dihargai dan diperjuangkan oleh wanita. Namun pertanyaan besarnya adalah, apakah kamu sudah menjadi pria yang layak dikejar? Banyak pria terlalu fokus pada bagaimana cara menarik perhatian wanita, tetapi melupakan satu hal penting, bahwa nilai dirinya sendiri jauh lebih penting daripada sekedar strategi asmara. Wanita mungkin bisa tertarik dengan tampilan luar atau kesan awal, tetapi untuk bertahan dan rela berjuang dalam sebuah hubungan, mereka butuh alasan lebih besar. Mereka mencari pria yang bisa menambah kualitas hidup mereka, bukan hanya pengisi waktu yang mudah tergantikan. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana menjadi pria yang layak dikejar, bukan dengan manipulasi tapi dengan membangun diri, menumbuhkan visi hidup, dan menghadirkan nilai sejati dalam sebuah hubungan. Menginvestasikan waktu pada pengembangan diri. Pria yang bernilai adalah pria yang terus bertumbuh. Bukan berarti harus sempurna, tetapi ia menunjukkan bahwa dirinya tidak puas berhenti di tempat. Mengapa pengembangan diri penting? Meningkatkan rasa percaya diri. Saat kamu melihat dirimu berkembang, rasa percaya dirimu meningkat secara natural, menciptakan daya tarik. Wanita menyukai pria yang punya growth mindset, bukan pria yang stuck. Menunjukkan tanggung jawab. Pria yang mau menginvestasikan waktu pada dirinya sendiri biasanya juga bisa bertanggung jawab dalam hubungan. Bentuk investasi diri yang bisa dilakukan. Kesehatan fisik, olahraga teratur, pola makan seimbang, istirahat cukup, kecerdasan emosional, belajar mengelola stres, memahami perasaan sendiri, dan lebih peka terhadap orang lain. Keuangan, tidak harus kaya raya, tapi tahu cara mengatur uang dengan bijak. Skill dan pengetahuan, terus belajar hal baru, dari bahasa asing, keterampilan kerja, sampai soft skill seperti public speaking. Wanita tidak selalu mencari pria sempurna, tetapi mereka sangat menghargai pria yang terlihat punya arah dan usaha untuk menjadi lebih baik. Membangun nilai pribadi, visi hidup, passion, dan tujuan. Salah satu hal yang paling menarik dari seorang pria adalah arah hidupnya. Wanita bisa merasakan apakah seorang pria hanya menjalani hidup tanpa arah, atau benar-benar memiliki visi dan tujuan yang jelas. Visi hidup. Visi adalah gambaran besar tentang siapa kamu ingin jadi dan apa yang ingin kamu capai. Pria dengan visi hidup punya daya tarik alami, karena mereka terlihat tahu kemana mereka melangkah. Wanita merasa lebih aman bersama pria yang memiliki arah, dibanding pria yang hidupnya sekedar mengikuti arus. Passion. Passion bukan sekadar hobi, melainkan sesuatu yang membuatmu bersemangat dan memberi energi. Pria yang punya passion terlihat lebih hidup. Energi ini menular, dan wanita menyukai pria yang terlihat bersemangat tentang sesuatu. Tujuan. Tujuan adalah langkah konkret menuju visi. Tanpa tujuan, visi hanya akan jadi angan-angan. Tujuan yang jelas menunjukkan bahwa kamu bukan hanya pemimpi, tetapi juga pekerja keras yang mau mewujudkannya. Contoh sederhana. Seorang pria yang bercita-cita menjadi pengusaha sukses dan sedang merintis bisnis kecil, terlihat lebih menarik daripada pria yang hanya mengeluh soal pekerjaannya, tanpa pernah mencoba mencari solusi. Bagaimana menjadi pria yang menambah kualitas hidup wanita? Pria yang layak dikejar bukan hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Ia juga mampu memberi nilai tambah pada kehidupan orang yang bersamanya, khususnya wanita yang dia cintai. Pria yang memberikan rasa aman. Wanita butuh merasa aman, baik secara emosional maupun fisik. Pria yang stabil emosinya, konsisten tindakannya,
dan bisa diandalkan memberi rasa aman yang sangat dihargai. Pria yang bisa menjadi inspirasi. Pria yang punya tujuan hidup, passion, dan tekad kuat sering menjadi inspirasi bagi pasangannya. Kehadirannya memotivasi wanita untuk juga berkembang, mendukung pertumbuhan pasangan. Pria yang layak dikejar tidak merasa terancam oleh kesuksesan pasangannya. Ia justru mendorong wanita untuk maju, belajar, dan berkembang. Hubungan menjadi tempat yang sehat untuk bertumbuh bersama. Pria yang bisa menawarkan kehadiran berkualitas. Ini bukan soal berapa lama kamu bersama, tetapi bagaimana kualitas kebersamaannya. Pria yang fokus, hadir sepenuhnya, dan benar-benar mendengarkan pasangannya akan lebih berharga daripada pria yang selalu ada secara fisik, tapi sibuk dengan pikirannya sendiri. Menjadi pria dengan integritas. Integritas berarti konsisten antara kata dan tindakan. Wanita lebih menghargai pria yang bisa dipercaya. Jika kamu mengatakan sesuatu, kamu benar-benar melakukannya. Jika kamu berjanji, kamu menepatinya. Kesalahan umum yang membuat pria tidak layak dikejar. Hidup tanpa tujuan, tidak tahu mau jadi apa, hanya mengikuti arus. Ketergantungan pada pasangan menjadikan wanita sebagai pusat hidup tanpa kehidupan pribadi. Kurang menghargai diri sendiri. Rela ditindas, tidak berani membuat batasan, membuang waktu untuk hal sia-sia, terlalu banyak bermain tanpa arah, tidak ada investasi pada masa depan. Menjadi pengisi waktu, hadir dalam hidup wanita tanpa memberikan nilai tambah, hanya sekedar pelarian dari kesepian. Langkah praktis untuk menjadi pria yang layak dikejar. Tentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, dalam setahun ingin menabung sekian, dalam 5 tahun ingin punya bisnis, atau dalam 10 tahun ingin memiliki rumah sendiri. Temukan passion yang membuatmu hidup. Kamu bisa mencoba berbagai aktivitas sampai kamu menemukan sesuatu yang benar-benar membuatmu bersemangat. Lalu, bangun rutinitas sehat. Disiplin kecil setiap hari seperti bangun pagi, olahraga dan membaca, bisa membentuk karakter yang kuat. Kelilingi diri dengan lingkungan yang positif. Teman, mentor, atau komunitas yang mendukung pertumbuhanmu akan membuatmu lebih cepat berkembang. Belajar menghargai dan memberi nilai pada orang lain, termasuk pasanganmu. Jangan hanya fokus pada dirimu sendiri. Menjadi pria yang layak dikejar bukan soal menjadi sempurna, kaya raya, atau berpenampilan paling menarik. Kuncinya ada pada pengembangan diri, membangun nilai pribadi, dan memberi kualitas dalam hubungan. Pria yang terus bertumbuh, punya visi dan tujuan, serta mampu menambah kualitas hidup wanita, akan selalu memiliki daya tarik alami. Wanita tidak hanya tertarik padanya, tapi juga merasa bahwa hidup mereka lebih berarti saat bersamanya. Pada akhirnya, wanita tidak mengejar pria yang hanya sekadar hadir. Mereka mengejar pria yang bisa menghadirkan perbedaan nyata dalam hidup mereka. Pria yang membuat mereka merasa lebih aman, lebih bersemangat dan lebih hidup. Itulah esensi menjadi pria yang benar-benar layak dikejar. Yang ke-8, menjaga daya tarik dalam jangka panjang. Ketertarikan awal seringkali mudah tercipta. Sebuah senyuman, pembicaraan yang seru, atau energi maskulin yang memikat. Namun mempertahankan daya tarik dalam jangka panjang adalah tantangan yang lebih besar. Banyak hubungan gagal bukan karena cinta tidak ada, melainkan karena daya tarik yang dulu membuat pasangan terhubung perlahan memudar. Dalam bab ini, kita akan membahas bagaimana cara menjaga daya tarik agar hubungan tidak hanya bertahan, tetapi juga semakin matang. Mulai dari memahami perbedaan antara ketertarikan awal dan cinta sejati, menjaga aura misteri tanpa harus berpura-pura, hingga membangun hubungan yang sehat tanpa manipulasi. Perbedaan awal ketertarikan dan cinta yang matang. Banyak orang menyamakan rasa tertarik dengan cinta, padahal keduanya berbeda. Awal ketertarikan atau infatuation bersifat instan dan muncul dengan cepat, lebih banyak dipengaruhi faktor fisik, gaya bicara, dan karisma, penuh dengan rasa penasaran dan fantasi. Cenderung rapuh, bisa memudar ketika misteri mulai terungkap. Cinta yang matang terbentuk seiring waktu, melalui pengalaman bersama, berdasarkan pada kepercayaan, nilai dan tujuan hidup yang sejalan. Tidak hanya berfokus pada kelebihan tapi juga menerima kekurangan. Stabil, meski tidak selalu penuh ledakan emosi. Pria yang memahami perbedaan ini tidak akan panik ketika hubungan memasuki fase yang lebih tenang.
Ia tahu bahwa hilangnya euforia awal bukan tanda cinta memudar, melainkan peluang untuk membangun fondasi yang lebih kuat. Cara mempertahankan aura misteri tanpa pura-pura. Salah satu hal yang membuat wanita tertarik di awal adalah rasa penasaran. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang pria itu. Sayangnya, banyak pria kehilangan daya tarik begitu mereka membuka semua hal tentang dirinya, atau sebaliknya, berusaha terlalu keras menjaga misteri hingga terlihat palsu. Lalu, bagaimana cara menjaga aura misteri dengan sehat, tetap punya kehidupan pribadi? Jangan lepaskan semua hal hanya karena sudah menjalin hubungan. Miliki ruang pribadi, hobi, dan lingkaran sosial sendiri. Wanita akan semakin menghargaimu ketika mereka tahu kamu punya dunia di luar hubungan. Berbagi secara bertahap. Tidak semua hal harus diceritakan sekaligus. Biarkan ada proses penemuan. Berbagi cerita sedikit demi sedikit akan membuat hubungan lebih dinamis. Terus bertumbuh. Misteri bukan hanya soal menyembunyikan, tetapi juga soal perubahan. Jika kamu terus bertumbuh, pasanganmu akan selalu menemukan hal baru darimu. Jangan berpura-pura menjadi orang lain. Misteri bukan berarti manipulasi. Jika kamu berpura-pura, cepat atau lambat itu akan terlihat. Misteri sejati adalah tentang menjadi otentik, tapi tidak berlebihan dalam membuka diri. Contoh sederhana. Seorang pria yang memiliki hobi seni bela diri mungkin tidak langsung menceritakan semua pencapaiannya. Ia hanya membiarkan pasangannya melihat dedikasi dan semangatnya seiring waktu. Aura misteri muncul bukan dari kebohongan, tapi dari konsistensi dan pertumbuhan yang terus berjalan. Menjadi pasangan yang sehat, bukan manipulatif. Daya tarik jangka panjang hanya bisa dipertahankan jika hubungan sehat. Manipulasi mungkin bisa membuat pasangan bertahan sesaat, tetapi tidak akan menciptakan cinta yang tulus. Ciri pasangan yang sehat, komunikasi terbuka, bisa membicarakan masalah tanpa drama berlebihan, saling mendukung, mendorong pertumbuhan masing-masing bukan menghambat, menghargai batasan, tidak memaksa pasangan untuk selalu ada setiap saat, kepercayaan, tidak perlu mengontrol secara berlebihan. Ciri hubungan manipulatif, menggunakan rasa takut kehilangan untuk mengikat pasangan. Membuat pasangan merasa bersalah agar tetap bertahan, tidak menghormati ruang pribadi, memainkan emosi, silent treatment, gaslighting, dan lain-lain. Wanita lebih menghargai pria yang bisa mencintai dengan dewasa, memberi kebebasan sekaligus kehangatan, memberi batasan sekaligus dukungan. Pria seperti ini bukan hanya memikat, tetapi juga menumbuhkan rasa hormat. Berikut strategi menjaga daya tarik dalam jangka panjang. Tetap menjadi versi terbaik diri. Jangan berhenti mengembangkan diri hanya karena sudah punya pasangan. Ingat, yang membuat pasanganmu tertarik dulu adalah energimu yang penuh pertumbuhan. Hadir dengan konsistensi. Kejutan sesekali memang indah, tapi konsistensi jauh lebih bernilai. Wanita ingin tahu bahwa mereka bisa mengandalkanmu dalam suka maupun duka. Ciptakan kualitas interaksi. Habiskan waktu bersama dengan penuh makna, bukan sekadar formalitas. Bicara dari hati, lakukan aktivitas baru bersama, atau sekadar hadir sepenuhnya tanpa gangguan ponsel. Berikan ruang untuk rindu. Jangan selalu menempel 24 jam. Ruang pribadi membuat pasangan bisa merindukanmu, yang justru memperkuat ikatan. Pelihara kehangatan fisik dan emosional. Sentuhan, senyuman, pelukan, atau ucapan kecil penuh kasih sayang adalah bahan bakar hubungan. Jangan biarkan semua itu memudar hanya karena merasa sudah aman. Kesalahan yang membunuh daya tarik dalam hubungan jangka panjang, menjadi terlalu nyaman hingga berhenti berusaha, melepaskan kehidupan pribadi dan hanya fokus pada pasangan, bersikap terlalu terbuka hingga tidak ada lagi misteri, menggunakan manipulasi untuk mempertahankan hubungan, mengabaikan pengembangan diri. Setiap kesalahan ini bisa membuat daya tarik menurun. Hubungan berubah dari sesuatu yang menantang dan menggairahkan menjadi monoton, bahkan membosankan. Menjaga daya tarik dalam jangka panjang bukan soal trik atau manipulasi. Ini tentang membangun fondasi cinta yang matang, menjaga aura misteri melalui pertumbuhan diri, dan menjadi pasangan yang sehat. Pria yang layak dikejar tidak berhenti hanya pada tahap awal ketertarikan. Ia mampu berkembang bersama pasangannya, menghadirkan nilai, dan menjaga hubungan tetap hidup dengan energi yang segar. Wanita tidak mengejar pria karena mereka sempurna, tetapi karena mereka konsisten penuh arah,
dan tetap memberi rasa penasaran meski sudah lama bersama. Pada akhirnya, hubungan yang bertahan lama bukan hanya soal cinta, tetapi tentang bagaimana dua orang terus memilih satu sama lain setiap hari, dengan rasa hormat, kagum dan daya tarik yang tak pernah pudar. Dari setiap bab yang sudah dibahas, kita bisa merangkum beberapa kualitas utama yang membuat seorang pria benar-benar dikejar, bukan mengejar. Daya tarik sejati bukan tentang penampilan luar, harta, atau status sosial. Itu semua hanya faktor tambahan. Yang benar-benar membuat pria dikejar adalah kualitas yang datang dari dalam. Kendali diri, batasan, energi maskulin, visi hidup, pertumbuhan, dan integritas. Menjadi pria yang berharga bukan soal memikat semua wanita. Itu mustahil dan tidak perlu. Menjadi pria yang berharga berarti menarik wanita yang tepat. Wanita yang melihat, menghargai, dan sejalan dengan nilai yang kamu bawa. Jika kamu berfokus pada pengembangan diri, menjaga aura misteri dengan tulus, dan membangun hubungan sehat, maka kamu tidak perlu berlari mengejar cinta. Cinta akan datang sendiri, dalam bentuk yang lebih matang dan bermakna. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan sekadar tentang bagaimana wanita memandangmu. Ini tentang bagaimana kamu memandang dirimu sendiri. Saat kamu bisa berdiri tegak, percaya pada nilai yang kamu miliki, dan terus bertumbuh, maka kamu sudah menjadi pria yang layak dikejar. Dan itulah rahasia sesungguhnya. Menjadi pria yang dicintai bukan karena apa yang kamu miliki, tetapi karena siapa dirimu sebenarnya.